Oke. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini sampai pertemuan kita selesai pada pertemuan ketiga, teman-teman. Nah, kita tahu ya kan, Putra Kelas ini akan membuka 3 sesi atau selama 3 pekan kelas. Nah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita begitu banyaknya cahaya kan, memberikan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sebuah cahaya, yaitu pedoman Al-Quran. Semoga dengan selawat yang kita curahkan dapat memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Rusli. Teman-teman di One Track di sini bisa manggil saya Adel ataupun yang mungkin lebih mudah dari saya bisa manggil Kak Adel ya kan. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama teman-teman saya, yaitu teman-teman panitia One Track. Teman-teman panitia One Track ya. Nanti saya akan mengawali pagi kita bersama-sama dan nanti di akhir sesi akan ditemani oleh Kak Dewi Putri Lestari. Nah, dan uh, kita akan bertemu ya sampai selesai nanti. Semoga terjaga semangat teman-teman di sini dan bisa menikmati agenda ini sampai selesai pada waktunya nanti. Nah, sebelum jauh kita buka agenda kali ini, marilah kita buka dengan melafalkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kita awali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah ya, memberikan keberkahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut dulu ke agenda tilawah kita ya. Nah, tilawah kita akan langsung dibawakan oleh teman saya dari teman panitia One Track nih, yaitu Kak Nur Laila Asibuan. Nah, langsung saja ya, lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kak Nur Laila Hasibuan. Silahkan Kak Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka adalah yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakanmu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, yaitu kalah, kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak ataupun alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan keadaan bersujud, yaitu sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang makruh, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk Dik Laila, terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Dik Laila yang membacanya dan kita semua turut mendengarkannya. Syukran, jazakillahu khair, Dik Laila. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita membuka Self Development Series pertama pada pekan pertama. Hari ini teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Untuk pekan pertama ini edisi kita perdana kali kelas di spesial Ramadan lah One Track ini. Jadi One Track ini merupakan komunitas anak-anak Medan lah kita bahasakan ya kan. Bukan agak lain, tapi Masya Allah ya. Jadi ini komunitas yang bergerak di bidang sosial, mencari teman-teman yang bisa stay on the track terus dalam perjalanan dakwah ini yang kita tahu sekarang perjalanan dakwah ini kan makin banyak kelokannya, banyak likunya ya kan, banyak terjalan batunya. Maka di sini kita perlu sebagai seorang apa ya, sebagai seorang inilah ya kan cerminan dari seorang muslim, kita mencari teman-teman yang bisa berjuang sama-sama di jalannya Allah gitu ya kan. Jadi kita perlu teman-teman yang satu jalur ini ya kan, stay on the track terus-terusan biar kita saling mengingatkan satu sama lain dan bisa saling memberitahu dan mengingatkan lah ya kan intinya. Biar ketika kita ada kesalahan, ada teman yang ingatkan. Namanya masih satu jalur, tapi kalau udah beda tekongan, beda gang, agak susah mengingatkannya kan. Harus belok dulu baru mengingatkan. Tapi kalau kita udah satu jalur, masih bisa kita kejar sama-sama. Jadi, One Track ini adalah komunitas yang dalam bidang sosial. Bisa tentang salah satunya ini membuka di spesial Ramadan, membuka kegiatan yaitu Future Reset Class dengan mengusung tema Self Development Series. Pada pekan pertama ini kita akan membahas mengenai how to love yourself during quarter life crisis. Nah, yang akan dibawakan oleh pemateri kita ya, yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan nantinya pastinya. Dan oleh Kak Sri Rahayu M. Psikologi CH, CHT, CCC. Motivator, konselor, keluarga, mentor, bisnis emak rumahan, founder PT Rahayu Berkah Berlimpah. Masya Allah. Ini udah gak sabar kita menantikan kakak ini ya. Nah, teman-teman yang hari ini tidak hadir, jangan berkecil hati dan kecewa. Karena nanti kita akan ada rekamannya. Dan teman-teman boleh mampir ke YouTube kita ya, One Track ID ya kan.
Nah, nanti bisa mampir dan melihat rekaman pada pekan hari ini. Mana tahu ada yang jadwalnya hari ini kebetulan ada kesibukan ataupun ada agenda. Jadi nggak bisa berhalangan hadir pada hari ini. Nah, teman-teman yang lain bisa nanti melihat hasil rekamannya di YouTube kita. Aman, nanti akan di-share segera ya oleh kakak-kakak panitianya. Nah, untuk topik hari ini tadi kan udah kita ini ya singgung ya kan mengenai how to love yourself, mengenai bagaimana kita mencintai diri kita selama life crisis ini ya di zaman dimana kita tuh bingung arah arah hidup kita tuh kayak mana kita tentuin gitu kan. Jadi apa ya mengulik penasaran dalam hati kita ataupun dalam pikiran kita benak kita gimana ini ya. Nah, jadi pasti ada yang bertanya-tanya bagaimana kita mencintai diri kita sendiri tanpa harus menjadikan self love itu sebagai kambing hitam untuk membela diri kita di selama quarter life crisis ini ya kan. Dan langsung saja ya, sebelum kita panggil pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV pematerinya terlebih dahulu. Mungkin dari kakak panitia bisa menampilkan untuk CV pematerinya, Kak? Bisa? Gimana, ada? Oke, sembari menunggu langsung saja ya kakak. Langsung saja saya baca untuk CV pematerinya. Nah, nama pemateri kita adalah Bu Sri Rahayu, psikologi, Magister Psikologi, CH, CHT, CCC. Nah, udah memiliki suami ya, dan memiliki 3 anak. Biasanya ibu ini sebagai pembicara di kegiatan parenting, konselor keluarga bakat, mentor bisnis rumahan, dan founder PT Rahayu Berkah, owner laundry spesialis Dewan, owner kosan Fitri Rahayu Berlimpah, CEO Mirazati, distributor Whiteview, distributor Herbalog, distributor Mili di Jagi, Need Trainer Comfort Selling, Hipnoterapi Medan, Sertifikat Content Creator, Kepala Biro Ketahanan Keluarga, Ketua IWAPI Medan Marelan, Wakil Ketua Wanita Puja Kesuma Medan Marelan. Masya Allah. Mantap sekali pemateri kita pada pagi hari ini ya. Dan kita udah nggak sabar nih mendengar materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, langsung aja ya kita pemateri kita. Kak, kita panggil Kak aja ya. Kak Sri Rahayu, gimana? Udah hadir di Zoom, Kak? Kedengaran ya suara saya? Alhamdulillah udah kedengaran, Oh Kak. ya, Aman, 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 aman. oke. Eh, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Salam kenal. Saya Adel, Kak. Dari Ya, Panitia One Track. ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung aja ya kan Kak ke materinya ya kan. Sepertinya nih teman-teman yang lain udah nggak sabar nih dengerin materi dari kakak ini. Ya Eh, kan Kak? yang share Nah, screen-nya panitia ya, iya. Boleh kakak juga kalau misalnya bisa gimana panitia? karena memang tadi agak berat sih materinya. Apa namanya? Filenya agak berat sih. Share screen kan? Iya, share screen-nya. Iya bisa. Oke, dari panitia berarti Kak. Sambil saya Langsung buka aja ya. ya, saya sarankan untuk forum kali ini kepada Kak Sri Rahayu. Dipersilakan waktu dan tempatnya Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Karena saya ngerasa agak kecil sih. Kalau yang lainnya dengar ya, jelas suaranya kira-kira. Boleh Kurang tanggapan? apa Kurang, Kak? Kurang kuat volumenya mungkin ya. kurang kuat volumenya. Ya. Bisa di ini kan lagi.
Kalau gini makin kecil apa makin besar? Agak sama suaranya. Oh, kalau gini makin kecil apa makin besar? Sama masih Kak, sama yang tadi sebelumnya. Oh, kurang jelas ya? Iya, mungkin bisa lebih didekatkan lagi speak apa ini Kak, audionya. Lebih. Ah ya tuh udah dengar, udah dengar. Oh ya, udah dengar ya? Ah iya, Soalnya agak agak di kampung sih, takut nanti ada suara ayam, suara apa. Jadi pakai speaker ya. Jelas ya? Wah. Oke, aman Kak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Panitia boleh sekalian share aja ya, karena dari awal, dari cover sampai akhir tuh ada slide-nya terus ya. Maksudnya ada materinya. Jadi nggak apa-apa, saya sambil ngomong sambil di ini aja di share. Alhamdulillah ya, hari ini Allah mempertemukan kita ya, Masya Allah ya. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini ternyata Allah memilih kita untuk hadir di sini. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Masya Allah ya, qadarullah hari ini kita bertemu di sesi yang sangat luar biasa. Walaupun saya udah lama tidak nge-zoom ya, saya lebih sering sekarang materinya offline. Dan ini untuk yang kesekian kalinya saya memberikan materi tentang quarter life crisis ya. Masya Allah ya, ini sebenarnya materi yang sangat luar biasa. Jadi saya kalau udah mereview ya, mengulang-ulang materi ini, maka saya akan mengulang tentang masa lalu saya, gitu ya, Masya Allah. Dan ini sangat luar biasa, gitu ya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang senantiasa kita mengharapkan ya syafaat beliau di yaumil akhir. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah langkah kita untuk bisa ke Baitullah walaupun sekali seumur hidup. Senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sehingga menimbulkan rasa kerinduan yang teramat sangat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah juga sangat merindui kita. Masya Allah, tabarakallah. Suara saya makin kedengaran nggak? Saya makin jelas ya, Mbak Adel ya? Jelas-jelas Kak. Jelas, Masya Allah ya. Nah, teman-teman sekalian ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Adel tadi, materi kita hari ini tentang how to love yourself ya. Jadi mungkin yang di sebelah ini bisa dibaca ya. Ini mungkin ada sebagian dari kita ya sedang merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Nggak bisa dipungkiri ya, sehebat apapun kinerja kita dalam dakwah, mungkin ada di antara kita juga sedang berada di posisi ini. Sedang bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa bertahan dengan keadaan yang seperti ini, sedangkan semangatku sudah mulai hilang. Musiknya nggak jelas ya? Jangan, kok nggak kedengaran nih, Kak. Musiknya nggak kuat ya? Jadi nggak apa-apa ya, nanti bisa diulang lagi. Nanti bisa diulang lagi ya. Nah, ini menjadi kalau saya pribadi gitu ya, mungkin ada di antara kita sedang berada di posisi ini gitu ya. Dan bertanya kepada diri sendiri, apakah aku bisa bertahan dengan keadaan yang seperti ini, sedangkan semangatku sudah mulai hilang. Ternyata menjadi kuat untuk diri sendiri itu tidaklah mudah ya. Banyak yang harus ditelan, walaupun terasa sangat menyakitkan. Saya coba untuk lepas ya. Oke. Ya teman-teman, ini data saya ya. Kedengaran ya suara saya ya. Kalau gini lebih dengar nggak Mbak Adel? Kecil Bu suaranya Bu.
ya jadinya ya. Kok jadi Bu I? Ya, kalau gini denger nggak? Aman, Masya Allah. Nah, ya, kayaknya saya lebih mana nanti maaf ya kalau ada dengar suara ya. Insya Allah ya. Nah, teman-teman, tadi itu adalah gambaran tentang isi hati kita yang mungkin sulit untuk diungkapkan, tapi ternyata pagi ini mungkin akan kita bongkar ya sedikit. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri kita? Ya mungkin ada sebagian kita di luar sana kelihatan biasa-biasa saja gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin terpendam dalam diri kita dan sulit kita ungkapkan. Ini tentang biodata saya yang tadi dibacakan oleh Mbak Adel, yang dulu saya insecure banget ya dengan diri saya. Duh, gue ini mau kemana sih sebenarnya? Sanggup nggak ya menjalani hidup gitu ya? Masya Allah ya, ternyata dengan hadirnya masalah dalam hidup gitu ya, dengan hadirnya a quarter life crisis dalam hidup saya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya kita akan bangkit ya, Masya Allah ya. Dan ternyata di usia yang mungkin tidak terbilang muda ya, usia saya kan sekarang 44 tahun ya. Pas di usia 40 tahun kemarin, ternyata Allah memberikan rahasia kehidupan yang memang selama ini terus kita gali dan ternyata Allah sempurnakan gitu ya, Masya Allah ya. Nanti boleh teman-teman baca apa ya, boleh follow Facebook saya gitu ya. Bagaimana saya mendapatkan 1 miliar pertama saya gitu ya. Kemudian silahkan di follow TikTok saya yang dulu mungkin babak belur gitu ya, kehidupan yang sangat luar biasa, tidak percaya diri dengan kondisi diri kok gue gini banget gitu ya, ngelihat orang lain kok kayaknya wah gitu ya, terus ngerasa saya ini salah jurusan seperti itu ya, tapi ternyata Allah memberikan banyak sekali hikmah dan pelajaran hidup yang alhamdulillah sekarang sudah saya rasakan. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri saya? Ya, kemudian ini IG saya. Nanti juga teman-teman boleh mau ngobrol gitu ya. Insya Allah saya ada WA 0813 6209 2609. Nggak apa-apa WA saja ya, walaupun nanti agak-agak slow respon ya. Insya Allah akan saya balas. Karena kadang-kadang pernah jam 1 malam gitu ya, ada seseorang yang nge-WA saya kan jarang yang matikan karena memang orang tua dan mertua masih ada gitu. Takut terjadi sesuatu, saya memang jarang mematikan handphone. Itu ada pernah jam 1 malam itu coba miss call saya, kemudian tiba-tiba nge-WA saya pengen bunuh diri gitu. Jadi akhirnya saya izin sama suami untuk menyelesaikan pembahasan apa sih yang sedang terjadi gitu ya. Jadi insya Allah akan saya balas. Lanjut Mbak, kita masuk ke materinya ya di slide yang selanjutnya. Apa sih yang sedang kita rasakan hari ini? Mudah-mudahan videonya kedengaran ya. Coba. Aku seorang pembohong karena selalu mengatakan aku baik-baik. Aku juga manusia yang penuh kepura-puraan. Bibirku bisa tersenyum lugu saat hatiku sedang menangis pilu. Tawaku begitu riuh, padahal hatiku sedang rapuh. Meskipun selalu membalut tragedi dengan komentar. Nyatanya, aku sering menangis saat itu. Jujur, aku tidak sekuat itu. Aku sensitif sekali. Aku begitu perasa. Aku hanya sedang berusaha menjadi manusia bodoh amat, tapi sepertinya aku tidak berbakat. Tolong, ajari aku caranya berhenti, karena hidup seperti ini melelahkan sekali. Iya, Masya Allah. Subhanallah ya. Ada yang ngerasain seperti ini enggak? Terus bilang ke dirinya, ternyata selama ini aku bohong ya. Kelihatannya aja bahagia gitu di depan orang. Ketawa ya, ketemu orang perasaannya bahagia. Bahkan ada yang pengen bikin lucu-lucuan gitu ya. Tapi ketika sampai rumah atau bahkan ketika berada di kamar sendirian, terus menyalahkan diri sendiri, ternyata nggak kuat. Ada yang ngalami seperti ini? Oke, coba kita lihat ya slide yang berikutnya, slide yang kedua. Iya. Aku cewek umur 25 tahun untuk tahun ini, merasa beneran ada di fase quarter life crisis. I feel lost, nggak ada pencapaian, nggak tahu rencana masa depan gimana. Terus ngelihat teman-teman udah pada punya tempat masing-masing, entah posisi pekerjaan bagus, nikah, jadi ibu, dan lain-lain.
Aku punya mimpi tapi ngerasa kayak jauh banget, terus jadinya pasrah, kayak udah lahir aja nggak bakal terwujud. Tiap hari mau nangis, mikir apa hidupku bakal gini-gini aja. Kerja cuma bisa ngidupin diri sendiri. Gak ada posisi bagus juga di kerjaan. Aku pengen jadi manusia yang maju dan positif thinking sama masa depan itu. Tapi kayak udah kehantam kenyataan hidup Itu gitu. terjadi di usia Oh, banget 20 mikirin sampai hidupnya. Oh, apa ini? 30 tahun ya. Nah, dan kebanyakan di usia 25 tahun itu kita ngerasai banget gitu ya. Udah 20-an Kak, ya 20-nya banyak ya, 21 sampai 27 juga 20-an. Biasanya sih kalau udah 25 ke atas itu udah ngerasa sesuatu yang gue ini udah apa sih gitu ya. Nggak apa-apa, saya juga pernah ngerasainnya. Saya juga pernah ngerasain hal yang seperti itu ya. Melewati usia 25, apalagi masih jomblo gitu ya. Belum menikah, sementara orang di luar sana 25 plus. Ah, itu 25 plus itu ya. Itu udah ngelihat, duh, gimana ya nasib gue gitu ya. Duh, gimana ya saya? Gimana ya kelanjutan hidup saya gitu ya. Rasanya berat gitu ya. Kalau udah kata gitu ya, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. But it's okay. You are not alone. Anda nggak sendirian. Jutaan orang di luar sana bisa jadi mengalami hal yang sama. Mungkin hari ini ada di antara kita yang telah selesai kuliah atau di akhir-akhir kuliah. Catatan kecil ya. Saya itu kuliah itu 6 semester. Maaf, saya itu kuliah itu 6 tahun. Ya, jadi kalau hari ini ada di antara kalian yang kuliahnya 3 tahun setengah, barakallah ya, Allah memudahkan jalannya gitu ya. Nah, saya tuh kuliahnya 6 tahun. Dan itu pun di detik-detik terakhir saya ditelepon dengan ketua jurusan gitu ya. Dia cuma bilang gini, mau wisuda nggak? Gitu. Mau wisuda nggak gitu. Ya udah, it's okay ya. Akhirnya saya nah pelan-pelan ya alhamdulillah ya mungkin karena di akhir kali ya akhirnya dimudahkan gitu seperti itu. Tapi memang perjalanan ini harus kita lewati kan. Jadi hari ini dengan kondisi apapun, ketika saya mengalami udah kerja tapi penghasilan kok kayaknya untuk diri sendiri aja kok masih kurang gitu ya. Ya, sekali lagi Anda tidak sendirian. Ya, makanya tema hari ini sangat luar biasa ya. Banyak di antara kita yang mungkin nggak sadar kita sedang mengalami quarter life crisis, menjalani apa adanya tanpa proses bagaimana penyembuhan kemudian bangkit sehingga ya at the end gitu ya banyak juga sih teman-teman saya yang akhirnya ya udah jalan aja gitu ya. Padahal memang hidup ini penuh dengan perjuangan dan kita pasti bisa memperjuangkannya apapun masa lalu kita ya. Oke, next. Aku cewek umur 25 Ya, tahun. lanjut Kak. Oke ya. Nah, apa sih quarter life crisis? A quarter life crisis refers to a period of uncertainty and state of distress typically experienced by individuals in their mid-20s to early 30s ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris 20s di belakangnya itu kan ada S ya. Itu menunjukkan 20-an ya, pertengahan 20-an sampai mencapai angka 30-an ya, 30 tahun. It involves feelings to confusion about one's direction in life, a sense of being overwhelmed by choice and expectations, and questioning one's identity, purpose, or achievements. Apa sih sebenarnya quarter life crisis ya? Jadi quarter life crisis ini seperti waktu ya, seperti kondisi adanya ketidakpastian. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang ngerasa ini kenapa ya aku kayak gini gitu ya. Maka akan muncul rasa cemas, resah gitu ya, yang biasanya dialami oleh usia pertengahan 20-an hingga awal 30-an. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan, tapi saya nggak ketemu orang yang seperti ini. Kelihatan mungkin di luar biasa aja gitu ya, aktif di organisasi. Mungkin ada di sini yang aktif organisasi ya. Kayak saya kan juga dulu aktif di kami daerah gitu dalam periode yang cukup lama sebenarnya gitu ya. Mungkin ya ketika ketemu dengan teman biasa aja gitu.
Nah, hal ini melibatkan perasaan kebingungan mengenai arah hidup ya, merasa terbebani gitu ya, merasa terbebani oleh pilihan dan harapan saat meragukan Enggak identitas. aja nih kapan kamu menikah, nenek sudah pasti. Bentar Kak, Kakak udah gak sabar. Kepencet ya. Oke ya, coba balik lagi ke tadi Kak. Ini oleh pilihan dan perasaan ya, gitu ya teman-teman. Ntar ya saya ini. Nah itu dia. Terbebani oleh pilihan dan harapan serta meragukan identitas, tujuan atau pencapaian seseorang. Ya, jadi kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang mulai mikir ya, kok saya ke sini ya gitu ya, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang bahkan sekarang mohon maaf ya, mungkin merasa terbebani gitu ya dengan segala macam realita yang ada dalam diri kita pada hari ini ya, apalagi mungkin dengan kondisi orang tua yang sudah semakin menua di kampung ya, atau yang kita tinggal bersama dengan orang tua gitu ya, yang setiap kita mau keluar rumah itu ngelihat wajahnya udah mulai kok gini-gini aja aku ya gitu ya. Kapan sih memberikan yang terbaik buat orang tua gitu ya. Kemudian kira-kira salah nggak sih pilihan saya ini gitu ya. Nah, itu sesuatu yang wajar dan sekali lagi saya pernah merasakan itu. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, saya di sini ada yang tahu apa yang enggak. Saya juga awalnya bukan psikologi ya, saya S1-nya itu justru sastra Inggris USU gitu ya. Saya S1-nya sastra Inggris USU, bahkan saya pernah juga melanjutkan S2 itu di Teknologi Pendidikan Unimed. Tapi at the end ternyata ujungnya saya malah di Magister Psikologi gitu ya. Nah, tahap-tahap yang kita lewati itu mungkin ya selama ini kita pernah merasakan ya terbebani oleh pilihan, harapan orang tua yang cukup tinggi, harapan orang tua, lingkungan, saudara, orang terdekat, atau bahkan harapan kita gitu ya. Meragukan identitas kita, benar nggak sih saya ini gitu ya. Terus tujuan dan pencapaian seseorang. Oke, next Kak. Kakak Panitia. Oke, nah ini salah satu contoh ya. Apa sih penyebab dan bagaimana kondisi dari quarter life crisis ya? Yang pertama adalah tekanan eksternal, berarti memang dari luar ya. Ekspektasi sosial, pencapaian tertentu di usia tertentu, tekanan dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi lingkungan kuliah kok nggak kelar-kelar lah ya. Ini rata-rata insya Allah udah pada selesai ya. Kalau saya dulu seperti kok nggak siap-siap. Ya, mungkin itu tadi ya. Saya memang tipe orang yang awalnya itu dulu idealis banget gitu ya. Jadi ada judul yang tidak disetujui, tapi saya sebenarnya memang pengen ke situ gitu. Cuma kata dosen saya waktu itu, oh kalau di USU itu nggak cukup meneliti seperti itu gitu ya. Dan saya waktu itu ngerasa, percuma banget dong gue mencari judul yang lain tapi nggak suka gitu ya. Nah itu ya lingkungan kuliah nggak kelar-kelar, kemudian lingkungan kerja yang mungkin lama-lama kita ngerasa kok kayaknya nggak sesuai dengan passion saya ya, kok kayaknya untuk menghidupi diri sendiri juga nggak cukup gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah lingkungan rumah, ini yang paling mungkin berat ya bebannya ya, apalagi yang seperti saya bilang tadi ya, yang umurnya sudah di atas 25 tahun ya, yang seharusnya sudah menikah, tapi ternyata Allah belum mentakdirkan jodoh terbaik buat kita gitu ya. Apakah selalu akan ditanya, kapan sih nikahnya? Gimana sih perasaannya? Ya, sekali lagi tenang, Anda tidak sendirian. Saya juga pernah mengalami kondisi yang seperti ini gitu ya. Kondisi yang waktu itu ayah saya itu udah banyak banget ngasih calon gitu ya kepada saya. Karena emang saya itu menikah di usia 27 tahun gitu. Nah, waktu itu saya cuma bilang, makasih ya Pak, udah memperhatikan saya gitu ya. Bahkan sampai dibilang, oh ini perlu dicari orang pintar nih ya. Kenapa sih nggak nikah-nikah? Sampai waktu itu adik saya tuh nikah duluan gitu. Adik saya perempuan ya nikah duluan. Terus saya ya waktu itu ya memang kondisinya ya tetap ya mungkin Allah memang belum menjodohkan saya dengan yang terbaik buat saya gitu ya. Jadi waktu itu ayah saya berusaha mencarikan jodoh saya. Terus karena memang tidak berjodoh ya saya bilang ya mungkin belum waktunya. Saya cuma bilang waktu itu sama orang tua saya, mohon maaf ya yang hadir di sini. Saya waktu itu cuma bilang saya hanya ingin menikah dengan yang sevisi dengan saya. Jangankan orang tua, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip ya teman-teman saya saja yang
yang suhunya sama dengan saya itu sampai bilang udahlah nggak usah terlalu idealis ya, waktu itu kan istilahnya ihwa itu sedikit gitu ya, nggak usah terlalu berharap banyak. Tapi waktu itu saya hanya yakin aja dengan janji Allah gitu, saya bilang enggak, saya masih berusaha untuk menunggu gitu. Seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya orang tua saya ngerti gitu ya, jadi ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya, tapi bilanglah sama guru ngajinya kalau orang tua saya kan panggil saya Mbak ya, kalau Mbak itu umurnya udah cukup untuk menikah gitu ya, saya bilang masih banyak lagi yang lebih cukup lagi untuk menikah, karena memang teman halaqah saya waktu itu, teman ngaji saya ada yang umurnya sampai 30 tahun juga belum menikah gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi ya, kita terus berdoa. Nanti ada formulanya, saya kasih tahu di sini ya. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Yang kedua, pertanyaan identitas ya, pencarian akan makna hidup, tujuan, perasaan kebingungan ya terkait jati diri yang mau dicapai, ragu dengan tujuan hidup dan pencapaian. Mungkin ada di antara kita yang ada di sini ya, masih belum tahu kan, kira-kira setelah ini kita mau kemana ya? Kok saya gini-gini aja ya, gitu ya. Ya pastilah ada rasa kebingungan ya. Mungkin yang ngerasa setelah saya bekerja, setelah saya tamat, kemudian bisa jadi ya mungkin banyak di antara kita yang misalnya mengajar di sebuah sekolah gitu ya. Terus kita hitung-hitung, ternyata gajinya cukup untuk itu-itu aja gitu ya. Terus kita mikir, sampai kapan ya aku seperti ini? Nah, akhirnya apa yang kita lihat? Ya, kita lihat orang-orang di sekitar kita ya. Saya itu sih sesuatu yang lumrah ya. Saya juga pernah merasakannya. Ngelihat teman-teman yang mohon maaf, bahkan ada adik kelas yang wah, dia udah nikah, terus dapat ihwa yang luar biasa ya, yang yang udah mapan gitu ya, atau bahkan ada yang melanjutkan kuliah lebih tinggi lagi, ada yang bekerjanya Masya Allah gitu ya, diterima di perusahaan, ada yang PNS dan sebagainya. Akhirnya kita mulai membandingkan pencapaian orang lain dari berbagai macam segi, baik itu pekerjaan, bahkan pernikahan. Ya, mungkin kalau pekerjaan kita masih bisa lah, udahlah mungkin itu rezeki dia gitu ya. Tapi kadang-kadang masalah pernikahan itu yang sering sekali bergelayut di dalam kepala kita. Nah, gue kapan gitu ya? Dia udah, terus apa salahnya saya gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di keluarga gitu ya. Kapan sih nikah? Kapan sih ini gitu ya? Kapan bawa siapa itu ke rumah? Itu kan pertanyaan yang mungkin sering kita dengarkan ya. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran nih buat kita nih, video lucu-lucuan ya. Mungkin Kak Panitia bisa membuka videonya untuk bisa nggak? Oh, ya. Pindah aja deh kapan kamu menikah. Nenek sudah tak sabar menggendong cucu sendiri. Nih, aku saja belum punya pasangan, masih sibuk rebahan dan nonton drakor. Coba kamu lihat tetangga sebelah, anaknya yang seumuran kamu sudah menikah dan punya anak satu. Kamu kapan? Tapi Nek, dia menikah 2 bulan lalu, tiba-tiba udah lahiran. Positif thinking saja, mungkin hasil nyicil. Oh, tapi kuharap kau cepat menikah, usahakan cari yang berseragam. Sama anak SD. Bukan, maksudku polisi, tentara, pilot, asal jangan pemuda Pancasila. Kamu kan tidak hafal Pancasila. Ngeles. Tunggu. Ini nenek sudah merangkum dari YouTube, cara punya pasangan yang berseragam. Nih, nenek punya akun YouTube juga. Kau tak percaya kan? Nenek punya IG, TikTok, Tantan, micet. Wah, suhu. Cara mendapatkan cowok berseragam. 1, wajib berprofesi sebagai perawat. Oke, ya itu lucu-lucuan aja ya sebenarnya. Jadi memang ini kan pertanyaan yang nggak bisa kita jawab ya. Kalau orang tua nanya kapan gitu, ya. Kapan menikah gitu. Nah, kalau saya memang waktu itu hanya bilang doakan ya Pak, doakan ya Mak gitu ya. Dan orang tua saya waktu itu bilang, ya udah kalau nggak dapet yang ngajinya sama, ya kan masih banyak yang lain gitu. Nah, gak usah dijawab lagi, saya waktu itu hanya diam. Ya, tapi terus berdoa. Ya, insya Allah dengan doa itu akan senantiasa Allah kuatkan. Nah, rahasia yang keduanya gitu ya, nanti saya di materi selanjutnya. Ayo, panitia, kita lanjutkan. Pindah aja deh.
Lanjut, oke ya. Nah, kemudian apa sih gejala yang ketiga? Perubahan yang signifikan ya, transisi dari kehidupan akademis ke dunia kerja, dari sekolah tadi ke kampus gitu ya. Kemudian dari kampus ke dunia kerja. Pergantian lingkungan, hubungan atau tanggung jawab yang lebih besar ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dulu kan kita mungkin masih kuliah tuh masih standarnya itu ya mahasiswa ya. Mungkin pergi kuliah, beraktivitas ya, bahkan ada di antara kita yang masih menunggu kiriman orang tua gitu ya, atau jajan dari orang tua ya. Dan orang tua waktu itu mungkin tidak mentargetkan hal-hal yang di luar jangkauan kita gitu ya. Bahkan kalau dulu kita sekolah mungkin ya pengen juara dan sebagainya. Bahkan kalau kita kuliah mereka nggak ngerti ya IP yang seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin kebanyakan orang tua yang penting kan aku kuliah gitu ya. Jadi mungkin bebannya tidak seberat ketika kita selesai kuliah ya. Selesai kuliah, apalagi yang mohon maaf ya yang hari ini masih sedang mencari-cari apa sih yang bisa dilakukan setelah kuliah ya, karena paradigmanya kan orang tua itu kalau selesai kuliah itu harus bekerja gitu kan. Nah, ini yang membuat kita itu memang jadi gelisah, khawatir ya. Kita mengharapkan ada sesuatu yang kita dapatkan, tapi ternyata hasilnya tidak mencukupi gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan. Pergantian lingkungan yang dulu mungkin kita ketemu dengan teman akrab ya, terus saling pengertian. Nah, ketika ketemu dengan lingkungan kerja mungkin banyak kompetitor ya, merasa ingin saling menjatuhkan gitu ya. Kemudian hubungan kita dengan kawan yang mungkin sudah agak renggang gitu ya, mungkin ada teman dekat yang udah mulai menikah ya. Kemudian tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, apalagi kalau ada orang tua yang mengatakan, ibu udah tua loh gitu. Aduh, semakin babak belur ya rasanya perasaan kita. Kemudian yang keempat, ketakutan akan masa depan ya, kekhawatiran tentang kesuksesan, ketidakpastian di masa depan dan kecemasan akan bagaimana masa depan kita ya. Nah, ini banyak sekali ya. Saya kemarin ketemu juga dengan beberapa para akhwat yang apa namanya yang sudah mulai bingung gitu ya. Kemudian dia bertanya, apakah saya akan begini-begini saja? Nah, akhirnya saya menceritakan perjalanan saya gitu ya, yang mengajar dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu ya, sampai akhirnya Allah menganugerahkan kekuatan ekonomi kepada saya gitu ya, eh, mengabulkan apa yang pernah saya impikan gitu. Dan itu melalui proses yang sebenarnya saya dan yang lainnya itu nggak jauh beda. Nah, seperti itu sama ya. Saya juga ketika tamat, kemudian cari kerja, kemudian apa namanya mengajar di sebuah sekolah gitu ya. Pernah mengajar juga di kampus gitu ya. Yang akhirnya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui ya. Merasa khawatir nggak? Ya khawatir banget lah ya gitu ya. Kok kayaknya gini-gini aja ya gitu ya. Apalagi kalau udah gajian ya, aduh gajinya udah langsung terpampang tuh harus harus buat apa gitu ya. Kemudian ada nggak perasaan merasa tidak pasti di masa depan? Mungkin saja ya, mungkin di antara kita yang ngerasa, apalagi dengan kondisi hari ini ya, kayaknya aku bakalan gini-gini aja deh ya, perjalanan panjang akan dilalui seperti itu ya, dan kecemasan akan bagaimana masa depan kita. Nah, artinya apa? Kita akan merasa semua hal yang kita kerjakan itu tidak membuahkan hasil yang berarti, sehingga kita ngerasa kok kayaknya apa yang kukerjakan selama ini ya gitu-gitu aja gitu. Tidak membuahkan hasil yang wah-wah gitu ya, yang mungkin diharapkan oleh banyak orang gitu ya. Ya mungkin orang tua, mungkin saudara gitu ya, bahkan saudara dekat kita seperti adik kita gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen, apalagi hari ini ya kita anak paling besar, pengen membiayai keluarga. Wah, itu banyak banget yang mungkin ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian yang kelima, tidak puas terhadap pilihan hidup ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang pilihan-pilihan yang sudah diambil dan tidak pasti apakah itu merupakan pilihan yang tepat. Benar nggak sih jalan saya di sini? Benar nggak sih ini jurusan yang dulu saya ambil? Nah, makanya memang sebuah penelitian ini penting yang harus kita garis bawahi dan teman-teman udah mulai bisa tersadar dari hari ini gitu ya.
Ternyata gitu ya, berdasarkan hasil survei, nanti bisa cek juga di Google gitu ya, 85% mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di perguruan tinggi, baik negeri swasta bahkan di luar negeri, 85% kuliah tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, ini hati-hati sekali ya. Ya mungkin ada di antara kita waktu kuliah dulu ya, ya kayak saya ya, tidak pernah tes-tes bakat gitu ya. Yang penting saya suka, saya ambil. Nah, mungkin ketika kita sudah jalani gitu ya, kok kayaknya nggak enak banget ya, karena beda kan. Jadi dulu kalau kita sekolah kan pelajarannya banyak. Ketika kita kuliah pelajarannya itu-itu aja kan. Nah, ternyata itu-itu aja membuat kita jadi nggak nyaman. Nah, begitu masuk ke dunia kerja, kita lebih bingung lagi gitu. Apalagi ketika kita ngelihat banyak orang yang, mohon maaf ya, dalam tanda khusus ya, sukses di bidang tertentu gitu ya. Terus kita ngerasa, oh, pantas lah ya, bidang saya memang bukan bidang yang membuat orang-orang jadi sukses. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan sering muncul dalam pikiran kita gitu ya. Ini benar nggak sih pilihan yang ku ambil? Benar nggak langkah yang ku ambil ini? Terus apa sih yang harus aku lakukan selanjutnya? Jangan-jangan aku akan salah langkah. Ya, itu tadi ya. Akibatnya ketidakpastian membuat kita ngerasa ya kayaknya udah nggak sanggup lagi gitu. Udahlah, ngapain sih dilanjutin gitu ya. Jadi bekerja pun pasti kita kurang termotivasi, apalagi kalau rutinitas yang kita lakukan itu aja ya. Mohon maaf ya, misalnya kita pendidik ya di sebuah sekolah gitu ya, atau apalah aktivitas kita. Yang ritmenya itu setiap hari itu sama aja. Jadi kadang-kadang ya, mohon maaf, saya kemarin ketemu dengan seseorang ya ketika kita ngebahas tentang quarter life crisis, dia tuh sampai bilang gini, jadi Kak, saya itu Kak, kalau mau tidur itu takut gitu ya. Jadi sampai dia itu ketakutan, dia udah malam ya mau tidur, dia itu takut gitu. Takut untuk menghadapi besok udah bangun, udah bangun lagi gitu. Terus saya bilang, timbang kamu nggak bangun gimana? Saya bilang. Jadi banyak di antara kita ya itu tadi takut menghadapi hidup ya, takut menjalani rutinitas yang kita itu udah nggak kita banget gitu. Aku udah capek. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang termotivasi saat bekerja, bahkan saat melakukan hobi ya. Jadi yang awalnya kita senang melakukannya, tapi karena kita ngerasa kok kayaknya aku terpaksa ya ngelakuinnya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita kurang termotivasi. Lanjut Kak. Nah, apa sih solusinya untuk bisa mencintai diri kita sendiri? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari quarter life crisis ya? Yang pertama, stop comparing us to the others ya. Berhenti. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Know your value ya. Jadi memang setiap manusia itu berbeda ya. Hari ini apapun kondisi kita ya, baik dari segi fisik, baik dari segi background keluarga, baik dari segi background akademisi kita, baik dari segi pekerjaan kita, apapun yang hari ini melekat dalam diri kita, you are different to the others. Anda beda loh sama yang lain. Anda berbeda dengan yang lain, ya. Kita itu punya nilai sendiri gitu ya. Dan saya memang pernah juga sih ngerasainnya gitu ya. Kok dia kayak gini ya, kok saya kayak gini gitu ya. Apalagi kalau kalau dihubungkan dengan kondisi fisik, nah itu lebih ngeri lagi gitu ya. Dengan kondisi fisik yang kita itu ngerasa ya wajar lah ya dia duluan, ya wajar lah ya dia dapat ini, namanya dia mungkin dari segi fisik cantik misalnya gitu ya. Nah, ternyata itu menyakitkan banget ya, nyakitin diri sendiri maksudnya, nyakitin diri kita gitu. Nah, jadi stop ya, berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Justru yang harus kita pahami ada ini adalah cari tahu apa sih nilai yang ada dalam diri kita. Ya, evaluasi dan lihat lingkungan di sekitar kita. Siapa kita, apa kelebihan kita, dan potensi apa yang ada dalam diri kita. Ya, saya ulang sekali lagi, evaluasi, lihat lingkungan di sekitar kita. Jadi jangan sampai ketika memang kita berasal dari kondisi lingkungan yang membuat kita tidak sukses, kita harus ambil langkah. Ya, dan itu tadi ya, jangan takut.
Nah, siapa kita? Jangan-jangan banyak di antara kita yang ada di sini nggak kenal siapa kita gitu ya. Nggak tahu siapa sih sebenarnya kita. Taunya cuma nama. Nama saya Ayu. Saya berjenis kelamin perempuan. Saya agamanya Islam gitu ya. Tapi potensi apa yang ada dalam diri kita? Kalau saya tanya ya kebanyakan orang, saya bilang apa sih kelebihannya? Dia nggak tahu apa kelebihannya. Dia cuma nyebutin kekurangannya. Saya tuh orangnya mellow, saya tuh suka galau, saya tuh ini gitu ya. Terus saya bilang, coba pejamkan mata, berpikir pelan, kondisikan diri, tarik nafas, cari tahu siapa kita, apa kelebihan kita, dan apa potensi yang kita miliki, yang mungkin selama ini tidak tergali. Dan kita tidak bisa menyalahkan takdir. Jadi jangan bilang, oh ini gara-gara mamaku nih. Coba kalau dari dulu dia gali potensi saya, pasti saya akan lebih sukses ya. Udah untung kita dilahirkan gitu ya. Makanya stop, cukup. Itu kita ya, dan saya tidak mau mengulang itu ke anak saya ya. Makanya anak saya itu umur kelas 8 kemarin ya, itu dia sudah buat proposal ke saya lengkap ya, pakai apa namanya, kertas karton gitu ya. Anak saya laki-laki sekarang lagi di Bogor, insya Allah bulan Agustus nanti dia berangkat ke Mesir gitu ya. Jadi dari waktu dia kelas 8 itu dia udah menulis gitu, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, pengukuhan profesor di sini gitu ya. Kemudian perjalanan hidupnya menulis buku sampai berapa buku gitu ya. Nah, sampai seperti itu gitu. Nah, itu kenapa? Karena kita kan udah tahu. Jadi masa lalu itu udah cukup kita tinggalkan. Nah, jadi jangan menyalahkan orang tua. Sekarang kita kembali kepada diri kita ya. Kemudian yang kedua, jelajahi pilihan hidup. Eksplorasi berbagai pilihan karir, pendidikan lanjutan, atau minat baru. Keluar dari zona nyaman kalau perlu. Move on, please. Ya, kita mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, mau jadi profesional, atau mau jadi akademisi? Saya pernah loh tiga-tiganya. Saya pernah jadi dosen, mungkin teman-teman yang di Medan tahu ya, Stikes Siti Hajar. Itu saya dulu hampir 7 tahun saya di sana. Ya, jadi dosen. Karena memang waktu saya di kampus pun, saya pernah jadi asisten dosen ya di beberapa kampus gitu ya. Maksudnya di beberapa fakultas ya, seperti itu. Nah, saya pernah jadi akademisi. Saya pernah ngajar di SMK negeri ya waktu itu, walaupun masih jadi guru honor gitu ya. Pernah ngajar di SMP, pernah ngajar SD, pernah juga ngajar TK. Akademisi ya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, oh ini ternyata bukan dunia saya, dan itu ketahuannya di pertengahan jalan, nggak apa-apa. Hidup ini kan pilihan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Saya terjun ke dunia pengusaha gitu ya, mengawali bekerja di sebuah, saya kan waktu itu jadi manajer pemasaran ya di Bimbel Askia gitu ya. Kemudian saya mempelajari ilmu marketing, saya mempelajari dunia bisnis ya, yang orang-orang waktu itu mohon maaf ya dalam tanda kutip ya di komunitas saya kebanyakan mereka mungkin ngerasa gitu ya nggak gue banget gitu ya, tapi saya nggak peduli ya. Saya waktu itu bahkan pernah mengikuti sebuah seminar bisnis gitu ya, yang saya ngerasa saya sendiri yang penampilannya aneh gitu, tapi saya tetap jalani karena memang saya butuh eksplorasi diri gitu ya. Nah, dan bahkan sekarang saya masuk ke dunia profesional. Nah, seperti itu. Jadi ini pilihan kita gitu. Jadi kita yang jalani, kita yang jalani. Don't apa ya? Jangan mendengarkan, don't listen to the others ya, don't hear to the others. Jangan dengarkan apapun omongan orang. Itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya ketika kita pengen ngerasa, oh ternyata ini bukan dunia saya. Terus ada yang bilang gini, ih sayang lah, kan udah sekian gitu ya, kan udah sekian tahun. Terus pertanyaan kita, sekian tahun itu mau kita apain gitu ya. Kalau kita sudah buat kerangka perjalanan hidup kita dengan kita tetap ada di situ dan kita ngerasa akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, silakan lanjutkan. Nah, itu prinsip yang dulu saya lakukan gitu ya. Jadi memang saya tidak pernah ambil pusing ya dengan apapun yang pernah orang omongin ke saya. Jadi ketika saya waktu mengundurkan diri ya dari sebuah sekolah ya SMK negeri di Kota Medan, kepala sekolahnya bilang gini, sayang loh Bu, tahun depan kalau nggak salah itu akan ada pengangkatan. Nah dia bilang seperti itu.
Terus saya bilang, oh iya mohon maaf Pak, karena waktu itu kan saya memang ngajar kelas 3. Dia bilang, agak susah Bu, kami cari guru untuk yang kelas 12 katanya. Saya bilang, pasti ada deh Pak gitu ya. Saya bilang, perjalanan saya udah selesai Pak sampai di sini, saya bilang. Nah, saya pengen menambah ilmu yang lain gitu waktu itu ya. Nah, terus beliau bilang, kan sayang Bu ya, Ibu kan udah meneliti jalan ini beberapa tahun dan tahun depan itu insya Allah akan ada pengangkatan. Saya dengar kabar gitu ya, beliau bilang. Tapi waktu itu tidak menggoyahkan saya. Saya bilang, iya Pak, mungkin rezeki saya memang bukan di akademisi, bukan untuk mengajar. Waktu itu saya bilang seperti itu. Jadi ya banyak sih orang bilang saya bodoh lah, saya bego lah, saya ini lah, saya itu. Bahkan ketika saya keluar sekolah itu buat pengumuman gitu ya, itu ratusan orang yang melamar untuk di posisi saya waktu itu gitu. Dan kabar baiknya memang tahun depan teman saya yang rata-rata di situ itu diangkat menjadi PNS gitu. Terus bagaimana dengan saya? Ya nggak apa-apa lah ya, hidup kan penuh dengan perjalanan gitu ya. Ya kita hadapi. Nah, kita pengen berada di mana nih? Apalagi sekarang ya, ini pembahasan nomor 2 ini agak penting ya. Apalagi sekarang ini dunia sedang terbuka dengan sangat lebar. Saya kalau dikasih pilihan, saya balik ke zaman yang sekarang gitu ya, yang sekarang teman-teman yang sedang hadapi, saya akan eksplor lagi gitu ya. Apalagi sekarang kan semuanya sudah sangat terbuka gitu ya. Dan kita ketika memang ngerasa, oh ternyata dunia saya itu ada di sini, ayo lanjutkan gitu ya. Banyak yang bisa teman-teman pelajari ya. Kalau teman-teman mau saja bersabar, kan nggak mungkin ya seperti balikkan telapak tangan. Ketika kita belajar, punya langsung sukses gitu ya. Ketika punya usaha, besok langsung hasilnya miliaran. Emang impossible gitu kan. Nah, tapi ini proses ya. Hari ini teman-teman buktikan ya. Ketika kita eksplor, apa sih yang harus kita lanjutkan gitu ya. Kalau ternyata tidak berhubungan dengan latar belakang kita, nggak apa-apa. Ya, artinya gini, kan ada orang bilang gini, ih nggak paralel ya, tapi sarjana pendidikan kok jadi pengusaha kuliner misalnya gitu ya. Nah itu tadi kita kuat nggak menghadapi perjalanan hidup ini. Saya waktu itu, kenapa saya langsung melompat ke A, ke B, ke C, ke D, ke E. Nah saya sekarang berada di kondisi yang sekarang ini. Kondisi yang bagaimana? Kondisi yang saya itu, mohon maaf ya dalam tanda kutip, saya seorang ibu rumah tangga. Saya itu dibutuhkan oleh anak-anak saya gitu ya. Kalau saya dulu bertahan di posisi saya, mungkin waktu saya akan habis untuk anak orang gitu ketimbang anak saya gitu. Nah, makanya saya waktu itu berpikir ya perjalanan saya akan panjang gitu ya. Walaupun waktu itu saya hanya mikir masih dengan angka-angka ya. Kalau saya jadi tetap seperti ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Tapi ketika saya ekspor keluar, maka mimpi saya akan lebih cepat tercapai. Itu waktu itu yang saya pikirkan gitu. Tapi ketika terus berjalan, akhirnya saya merasa beruntung gitu ya. Apalagi sekarang ya, kami kalau ketemu dengan banyak orang tuh ya, dengan suami gitu ya, kan kami full di rumah ya. Jadi usaha itu kan ada karyawan gitu ya di tempat yang lain. Ya, ya seperti itu. Kadang nanti suami saya ngisi di RRI gitu ya, ceramah. Suami saya kan tamatan dari UINSU ya. Nah, ceramah nanti saya ngisi di mana? Nanti dia antar saya dulu. Nah, seperti itu. Yang otomatis nanti pokoknya jam 2:30 itu kami harus sudah di rumah jemput anak gitu ya. Jadi memang suami saya itu merasakan keindahan itu adalah pagi ngantar anak, siang harus jemput anak gitu. Dan itu mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, kan ini pilihan yang sangat luar biasa. Tapi kalau ternyata memang teman-teman karirnya mengarah ke sana gitu ya, ke profesional, ke akademisi yang memang harus ketemu dengan orang luar, jadi wanita karir, ya nggak masalah juga ketika kita bisa bagi waktu untuk keluarga gitu ya. Yang penting kita menikmati itu gitu. Ketika kita sudah tidak merasa menikmatinya, ya itu tadi, keluarlah dari zona nyaman yang menurut kita ya mungkin kita harus berjuang lebih keras. Nggak apa-apa. Berjuang lebih keras itu di awal. Nanti di akhir ketika kita sudah terbiasa, insya Allah hasilnya akan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga, atur prioritas tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Menetapkan tujuan kecil yang hendak dicapai dan buat rencana. Jadi buat board dream tree ya, jangka panjang atau jangka pendek. Boleh sebulan, boleh setahun, dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa walaupun terlambat ya. Kalau tadi kan kayak anak saya kan karena saya sudah ngerti ya. Jadi kan udah saya pandu dari sekarang. Sama sih.
Yang anak saya sekarang kelas 6 SD juga seperti itu. Jadi mulai dipandu. Nah, kita tidak ada kata terlambat. Sekarang aja pun saya masih sering buat. Kenapa? Karena masih ada mimpi yang belum saya dapatkan seperti itu. Tapi bukan menjadi mimpi buta ya. Artinya kan Allah tetap memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tapi afirmasi gitu ya, apa yang kita pikirkan, insya Allah ketika kita komitmen, Allah pasti akan bantu kita ya buat dream tree ya. Jadi ini contoh kasus bagi teman-teman ya, boleh dicoba ya, boleh ya. Ini sebagai pelajaran. Ada hal yang sangat penting ya waktu itu. Jadi ceritanya gitu ya, karena memang saya suka buat dream ya. Suatu ketika ya, saya ingat waktu itu di tahun pernikahan saya 2000. Saya nikah tuh 2007. Nah, 2007 bulan November, kalau nggak salah tanggal 5 gitu ya, lupa saya. Mungkin ya tanggal 5, pokoknya dia awal November, itu teman ngaji saya yang rumahnya dekat saya itu menikah. Nah, terus yang panitia itu numpang sholat di rumah saya. Terus masuk kamar saya. Nah, mereka tuh baca buat dream saya. Nah, setelah di list gitu ya. Nah, dream yang paling terakhir di tahun 2007 itu adalah menikah gitu ya. Saya buat di situ, menikah gitu. Terus teman saya senyum gitu ya. Udah ada belum? Saya jawab aja belum. Saya bilang belum gitu. Tapi kenapa gitu ya? Saya yakin. Jadi yang atas-atas sudah saya checklist. Ada yang udah terjadi checklist. Nah gitu ya. Ada juga sih yang nggak terchecklist gitu ya. Tapi lebih banyak tuh memang terchecklist gitu. Nah, terus kata teman saya, kok pede kali gitu. Lah, ya kan namanya mimpi. Kenapa rupanya? Saya bilang, ya menikah itu kan memang jodoh Allah yang ngatur. Tapi kalau kita punya mimpi, kenapa enggak gitu ya. Nah, walaupun memang perjalanan panjang gitu ya, itu tadi seperti saya bilang ya, kita kan di depan orang tenang, senyum. Nanti ditanya, kapan nikah gitu ya, senyum, ketawa gitu ya. Ya nggak tahu lah gitu ya. Tapi jangan sampai lupa gitu ya, bahwasannya sesuatu yang kita inginkan itu pasti akan Allah kabulkan sesuai dengan kekuatan kita ya, komitmen kita gitu untuk mendapatkannya. Nah, terus setelah itu ya teman saya biasa bercanda ketawa-ketawa gitu ya. Terus saya bilang doakan aja ya semoga dimudahkan. Nah, qadarullahnya ternyata gitu ya. Besoknya murabbi saya, guru ngaji saya waktu itu bilang, "Ayo ini ada yang mau kenalan" gitu ya. Terus ada biodata gitu ya. Kemarin Ayu udah kirim biodata ya. Ini nanti langsung taruh aja kalau misalnya emang Ayu udah baca biodata gitu. Terus kata Mbak saya, tapi nggak usah inilah gitu ya, langsung aja karena memang sebelum-sebelumnya saya pernah baca biodata, tapi akhirnya kan nggak jadi tuh. Terus saya biasa aja waktu itu gitu ya, karena memang orang tua saya nggak restu kan. Nah, terus saya bilang, oh ya Kak gitu kan. Terus udah ketemu aja deh gitu. Ya, akhirnya ketemu gitu ya sama calon suami saya. Waktu itu gitu ya, yang sekarang jadi suami saya, dan nggak pakai hitungan lama gitu ya. Waktu itu sih sebenarnya saya lagi melanjuti S2 waktu itu di teknologi pendidikan. Waalaikumsalam. Wak, yang di dapur aja ya, Wak, bentar ya. Wak, nanti di dapur aja dulu ya, Wak. Wak, masih ada yang di dapur aja. Oh, masih ini. Wak, nanti nggak usah yang di sini, Pak. Nggak usah bersihkan yang di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, Masya Allah kan, dan ternyata eh, calon suami saya itu minta cepat gitu ya, minta cepat. Jadi proses kami itu memang sangat cepat ya, hanya 3 minggu ta'arufnya. Dan akhirnya di 2007 itu di bulan 12 ya, tanggal 16 Desember kami menikah gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang qadarullah ya, segala sesuatu itu memang Allah yang ngatur, tapi jangan lupa kekuatan dan komitmen kita insya Allah akan menuju ke sana. Kalau dalam ilmu psikologi seperti ini. Eh, Otak bawah sadar kita gitu ya, itu akan membawa apa yang kita inginkan. Nah, jadi tergantung kita bagaimana memposisikan diri kita. Karena setiap hari ada 60.000 ya, ada 60.000 pikiran yang terlintas dalam pikiran kita. Nah, kita nangkep pikiran yang mana? Nah, makanya berusaha untuk positive thinking di apa namanya ya, sesuai dengan mimpi-mimpi yang kita inginkan gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir yang negatif, akhirnya ketangkep yang negatif. Ya, menetapkan tujuan kecil yang hendak dicapai dan buat rencana.
gitu. Jadi ketika saya waktu itu pengen melanjutkan kuliah, saya bilang sama orang tua saya sambil menunggu jodoh, saya pengen melanjutkan kuliah karena waktu itu saya sudah mulai ada ketertarikan di dunia pendidikan gitu ya. Eh, apa namanya ketemu waktu itu kan saya sudah apa ya sudah mulai sibuk di bimbel juga ya waktu itu. Eh, banyak hal-hal yang perlu saya pelajari karena saya bukan berasal dari dunia pendidikan. Nah, jadi saya berpikir waktu itu oh ini akan seperti inilah masa depan saya gitu ya. Nah, jadi dibuat ya dimtrinya jangka panjang, jangka pendeknya gitu ya. Bahkan untuk menikah saja silahkan di list gitu. Lanjut Kakak Panitia. Maaf ya waktunya kayaknya molor ya. Silahkan Kak, lanjut. Oke, nah teman-teman coba tarik nafas ya sambil dengarkan sedikit ya. Ini lagunya kira-kira dengar nggak? Tarik nafas dalam, berhenti sejenak untuk berpikir yang berat. Coba Kak, dengar nggak? Ini biasa lagu yang suka saya hidupkan ya. Suka saya hidupkan ketika memang ada sesuatu yang saya memang pengen tunjukkan, saya itu bisa gitu ya. Jadi apalagi kalau penuh dengan rintangan, biasa ya hidup itu kan memang tidak selamanya lurus ya, lurus gitu kan. Ada hal-hal yang akan kita hadapi, maka saya biasanya hidupin lagu-lagu seperti ini yang membuat jiwa saya itu memang harus bangkit gitu ya. Jadi manusia ini kan diberikan Allah dengan kelebihan yang sangat luar biasa ya, akal, pikiran gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang melemahkan saya, maka saya mencari tahu apa yang bisa menguatkan saya. Nah, seperti itu. Kayaknya macet-macet ya, Kak. Kita lanjut aja, Kak, ke slide yang berikutnya. Oke, nah ini contoh ya, ini contoh yang tadi saya bilang, ini contoh dari roadmap anak saya yang sekarang dia sudah SMA ya, insya Allah nanti melanjutkan SMA-nya di Mesir, nah seperti ini. Ini salah satu contoh, dan ini dibuat dari anak yang waktu itu usianya masih SMP. Sekarang pertanyaannya adalah, punya kita mana gitu ya, roadmap kita mana, perjalanan hidup kita walaupun udah di usia 25, 26, 23, 27 ya, nggak apa-apa dibuat aja ya, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita. Oke, lanjut Kak. Ini agak lebih cepat lagi. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang bisa kita lakukan? Be more involved to your passion about ya. Jadi mencari tahu hobi dan passion kita plus bergabung dengan komunitas yang mendukung apa yang kita suka. Jadi kita itu terlibat ya, terlibat dengan apa yang kita suka ya. Jadi ketika saya waktu itu memutuskan, oh ternyata dunia saya ini. Nah, itu saya tahu ketika saya waktu itu ikut tes minat bakat. Saya ikut tes minat bakat, ternyata bakat saya itu, mohon maaf ya, itu marketing banget, bisnis banget gitu ya. Nah, makanya waktu itu saya mengatakan, oh udah stop, berarti saya bukan dunia pendidikan. Nah, apakah saya percaya atau tidak gitu ya, itu tergantung kita juga, karena banyak juga orang-orang yang ketika dia tes bakat, dia ngerasa, kok gini sih gitu ya. Nah, sekarang tergantung kita ya, karena kan biasanya kan kalau tes bakat itu kan sudah melakukan penelitian yang panjang gitu. Nah, jadi akuratnya itu lebih tinggi. Nah, jadi waktu itu saya beranggapan ya udah, saya akan meninggalkan masa lalu saya akan fokus ke masa depan saya. Bayangin ya, padahal waktu itu saya sedang kuliah di teknologi pendidikan Unimed ya. Nah, Masya Allah ya, dan nggak selesai ternyata, karena memang makanya ini perjalanan yang berat. Kita sekarang mau mengarah kemana gitu? Apa sih sebenarnya yang kita cari gitu ya? Jadi identitas kita itu ya hanya diri kita yang bisa mengaturnya gitu. Jadi jangan orang lain, jangan ih sayang banget saya ini. Saya dari dulu kalau ada orang bilang sayang banget saya ini, saya nggak pernah saya dengerin gitu ya. Jadi sekali lagi, coba kita terlibat dengan sesuatu yang sesuai dengan hobi kita. Jadi kalau teman-teman yang akan melanjutkan akademisi, silahkan bergabung di komunitas beasiswa, ya. Karena itu memang perjalanan kita. Saya punya kok teman ya, yang sekarang dia terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Jadi dulu saya punya teman yang kami itu sama-sama asisten dosen, sekarang dia malah sudah menjadi dosen ya di USU gitu. Dan dia kemarin menyelesaikan S3-nya juga di USU. Yang awal-awal ketika dia ketemu dengan saya ya, waktu itu saya masih di bimbel, dia bilang gini ke saya, dulu masih kuliah di bimbel, udah tamat di bimbel, sekarang masih di bimbel juga gitu. Dia ngelatih saya dari atas ke bawah gitu ya. Saya waktu itu senyum aja.
Nah, ketemu di momen yang selanjutnya gitu ya, mohon maaf ya, ketemu di momen yang selanjutnya di parkiran gitu ya, terus dia lihat kendaraan saya ya waktu itu, dia ngeliatin saya kayak gitu, Masya Allah ya gitu, emang manusia kayak gitu, jadi ya udah gitu. Nah, seperti itu ya, jadi kita hanya fokus dengan diri kita sendiri ya. Jadi apa namanya, yang memang biasa olimpiade silahkan ya. Saya juga punya teman yang beliau itu memang hobinya di olimpiade, sekarang dia bahkan jadi pengusaha penyelenggara olimpiade se-Indonesia bahkan. Masya Allah ya, uangnya Masya Allah banyak banget gitu. Nah, TDA itu tangan di atas, itu kumpulan dari pengusaha. Saya ada teman di TDA itu, beliau baru sih ya gitu ya, namanya Hawa. Sekarang dia lagi di Amerika. Umurnya baru 23 tahun, tapi dia sudah menyelesaikan pendidikannya untuk bisnis itu di Inggris dan di Amerika gitu ya. Dan sekarang itu dia punya usaha apa namanya? Fashion gitu ya, fashion abaya yang dia itu jualnya melalui sosial media. Nah, targetnya memang rancangannya itu untuk orang-orang dari luar negeri kayak Malaysia gitu ya, Brunei Darussalam. Jadi yang memang abaya-abaya yang bukan untuk orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita memang udah ke situ aja gitu. Jadi nggak usah fokus ke diri kita yang, oh tapi saya kan pendidikannya ini, nggak udah masalah lagi ya. Itu kalau waktu kuliah iya deh. Tapi ketika Anda sudah mulai berpikir tentang masa depan, jangan lagi fokus ke situ gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, socializing. Mulailah tunjukkan siapa kita kepada dunia. Ini loh saya, ya, kalau saya tuh membahasakannya apa? Personal branding. Siapa kita gitu, tunjukin ya. Jadi jangan jangan pernah malu ya. Gunakan platform yang nyaman yang buat kita ya. Singkirkan rasa malu ya. Sibuklah buat konten sehingga kita lupa dengan konten orang lain gitu ya. Jadi kenapa sih kita habis scrolling-scrolling aja gitu ya, flexing ya? Karena kita nggak punya konten yang bisa kita tampilkan. Jadi sehingga kita melihat konten orang lain. Dan sekarang itu banyak banget ya. Dan ini penting untuk kemajuan kita ke depan. Jadi hari ini banyak orang yang sebenarnya mohon maaf ya dalam tanda kutip kapasitasnya tidak seberapa, tapi ternyata dunia luar itu menganggapnya wah banget gitu. Nah, itu dari mana? Dari sosial media. Jadi sosial media inilah yang bisa membangun personal branding kita ya, walaupun kita mungkin bisa main juga di dunia offline gitu ya. Nah, tunjukkan siapa kita. Saya punya teman, yang teman saya itu mohon maaf ya dalam tanda kutip, itu jurusan kami dulu sama-sama anak sastra Inggris. Nah, terus tiba-tiba sekarang itu dia sudah jadi desainer ya. Insya Allah nanti hari Minggu dia akan ada fashion show juga ya di Focal Point khusus untuk busana muslimah. Ya, Masya Allah banget ya. Jadi orderan dia itu udah sampai Malaysia. Jadi orang Malaysia itu udah banyak kemarin tuh bahkan ada dari orang luar ya, orang Eropa yang punya saudara di Indonesia, punya family kayak gitu deh. Kayaknya dia punya keluarga yang nikah dengan orang Indonesia. Nah, jadi dia itu apa namanya pesan baju itu sama teman saya ini itu cetan gitu ya dari sosial media. Kemudian pas dia datang tuh bajunya udah siap gitu ya. Kemudian kemarin dia kerjasama ya, jadi binaan Pelindo ya, itu dibiayai sama Pelindo itu sampai 300 juta. Bayangan ya. Padahal awalnya itu background dia itu sastra Inggris usul gitu, tapi sekarang dia jadi desainer. Artinya apa? Saya bilang ya, perjalanan hidup seseorang itu kan hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu gitu. Jadi ketika memang harus ada sesuatu yang awalnya bukan kita, tapi begitu nanti berubah jadi kita banget gitu ya di suatu saat, itulah jalan hidup kita gitu. Nah, tapi itu tadi ketika kita pengen berubah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian yang keenam, listen to ourselves ya. Terlalu cepat informasi yang kita terima sehingga banyak yang kadang kita mikir itu tidak sesuai dengan diri kita. Nah, itu tadi kita nggak suka buat konten, tapi justru kita sibuk dengan konten orang lain gitu ya, sehingga kita tuh jadi merasa terganggu lah ya, terganggu banget. Makanya kalau kalau saya mengatakan stop comparing yourself by the others ya. Jadi ketika saya bilang berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, ya sulit. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membuat kita itu justru akan selalu melihat orang lain ya. Salah satunya dari mana? Dari sosial media ya. Kadang kita ngelihat ih dia masih muda ya, apalagi kalau sekarang ya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, inilah dunianya gitu ya, dunia sosial media. Tapi ternyata nggak semuanya itu benar gitu ya.
Nah, makanya kalau saya pribadi ya, saya hanya fokus kepada keberkahan kalau saya pribadi. Jadi kalau hal-hal yang kayak tadi ya banyak flexing, gimmick itu kan membesar-besarkan padahal sebenarnya nggak ada gitu ya. Nah, saya tidak akan ikutin itu gitu. Saya akan mengikuti langkah-langkah yang sudah Allah takdirkan yang terbaik saja gitu ya. Makanya nggak usah semua itu dipercaya gitu maksud saya gitu. Kita bangun personal branding diri kita sendiri ya. Makanya jangan sampai ketika kita ngelihat, ih dia masih muda ya, kalau lihat TikTok nih misalnya ya, tapi udah punya rumah mewah gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah itu kadang-kadang tidak semuanya benar ya. Maka pergunakanlah waktu kita untuk me time, traveling sendiri, gabung di banyak komunitas gitu ya, dan tentukan kita akan seperti apa. Nah itu diri kita sendiri yang menentukannya gitu ya. Jadi jangan malu. Saya pernah waktu itu bergabung di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu dengan cara saya waktu itu follow sosial medianya gitu ya. Terus saya bilang saya pengen gabung gitu ya. Nah, terus waktu itu beliau bilang, "Oh ya, kami lagi ada acara nih di sini gitu ya, di sebuah mall lah di Kota Medan." Nah, terus teman apa suami saya tuh nganter saya tuh ke sana gitu ya. Suami saya nganter saya ke sana. Terus suami saya tuh takjub dia di belakang. Terus dia colek saya, "Bener nggak sih Umi?" gitu. Kok kayaknya bukan Umi banget deh nanti di sini gitu ya. Karena mungkin suami saya ngelihat kan, ya itulah ya mungkin dia ngelihat ibu-ibu sosial media gitu ya yang pakai bulu mata palsu gitu ya, yang jilbabnya itu yang kayak songkok aja gitu kan. Terus saya bilang nggak apa-apa, dakwah kita kan ada di mana-mana. Tapi Masya Allah ya, saya gabung itu ilmu yang saya dapatkan itu luar biasa yang mungkin banyak di antara kita tuh yang anti gitu ya, tapi saya enggak gitu, karena memang yang saya cari itu ilmu ya, ilmu yang Masya Allah gitu ya, dan Masya Allah sih banyak yang tercerahkan juga gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, jangan sampai kita itu langsung menjudge gitu ya, dan membuat pikiran kita itu jadi terbatas gitu. Oke, lanjut Kak. Kak Panitia, masih di situ enggak? Kelamaan ya, ini kayaknya udah mau terakhir ya. Oke, nah ini ya, ini terakhir ya. Saya sebenarnya di akhir ini kan ada lagu The Massive ya. Coba lagunya kira-kira jelas nggak? Tak ada manusia Yang lainnya dengar nggak ya? sempurna. Nah, Jangan kau sesali jadi hal-hal seperti ini emang kita perlu banget gitu ya. Nah, sekarang coba praktekin dalam diri kita gitu ya. Ketika hari ini kita ngerasa, oh ternyata memang selama ini bisa jadi saya terkena gejala quarter life crisis. Ya nggak apa-apa, Anda normal. Justru orang yang tidak merasa kalau selama ini dia terkena quarter life crisis, dia merasa hidupnya lurus-lurus aja, jalan aja. Tapi endingnya dia tidak akan pernah berubah gitu ya. Walau bisawaf ya. Saya banyak banget ketemu dengan orang yang akhirnya ketika dia di usia tertentu itu dia mengeluh gitu. Kok saya gini-gini aja ya gitu ya. Nah, kenapa? Karena mungkin banyak yang tadi ya. Sebenarnya dia sedang menghadapi a quarter life crisis, tapi dia nggak tahu gitu. Nah, hari ini bagi kita yang sedang merasakan hal yang seperti saya katakan tadi, waktunya peluklah diri kita kuat-kuat. Peluk. Jadi jangan jangan apa ya? Jangan segan, jangan ada ngerasa ada jarak dengan diri sendiri gitu ya. Kita ini hebat gitu ya. Peluk diri kita kuat, usap lengan kita perlahan-lahan, puk-puk dada kita nih, sering dipuk-puk ya, diucapin rasa terima kasih, makasih ya. Kamu sudah berjuang dengan sangat maksimal. Minta maaf sama diri sendiri itu penting ya. Maaf ya kalau aku sering menjolimi. Maaf ya kalau tiba-tiba aku sering nggak sabar. Nah, itu penting ya, karena memang bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain dengan sangat luar biasa, mencintai diri kita sendiri aja kita nggak mampu gitu ya. Padahal kita ini diciptakan Allah dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Yang terakhir ya sebagai penutup gitu ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah,
Jadi kita jangan pernah menyesal dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Ya, justru kehidupan inilah yang akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Nah, di Quran Surat Luqman ayat 12, Allah mengatakan, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Walau bisawab ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya yang terlalu panjang. Kepada Allah saya mohon ampun ya. Kepada teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair kepada Kak Ayu yang Masya Allah ya, materi yang luar biasa yang berangkat dari pengalaman hidup Kak Ayu sebetulnya ya, dan itu sangat menginspirasi kita semua dalam menjalani life crisis yang mungkin nanti ke depannya atau bahkan mungkin hari ini kita sudah mengalami hal tersebut gitu ya Kak, Masya Allah. Baik, teman-teman, izin ya, sebelumnya kan tadi Kak Adel ya yang membawa diskusi hari ini, tapi karena Kak Adel sedang berhalangan, maka saya izin melanjutkan untuk membawa diskusi pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab karena berkaitan materi ini mungkin ada pengalaman-pengalaman hidup yang secara pribadi mungkin masing-masing kita itu berbeda ya pengalamannya. Nah, dan teman-teman lain boleh kalau ada yang ingin di-sharing, yang ingin ditanyakan, mumpung kita masih bersama nih dengan Kak Ayu yang spesialis dalam bidang psikologi, kita bisa sharing dan bisa ambil ilmu dari Kak Ayu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin sharing, silakan ya, kita beri waktu. Insya Allah. Sudah mempersiapkan nih sepertinya ya, Kak Haura Najimah. Pada Kak Ayu, apa langsung dijawab aja? Aku Atau... baca. Coba boleh dibacain nggak? Assalamualaikum, nama saya Silvi, umur 27 tahun. Alhamdulillah sudah menikah dan memiliki seorang putri kecil usia 3 tahun. Izin minta penguatan motivasi, Kak. Alhamdulillah suami S1 komputer dan saya S1 pendidikan. Dari pertama kami menikah, saya bilang ingin punya sekolah. Alhamdulillah perlahan dengan dana dan keluarga yang biasa-biasa saja kami buat rumah tahfiz Quran yang sampai saat ini sudah berlangsung hampir 3 tahun. Dan kami masih menyewa. Kami sudah memberanikan diri untuk keluar zona dengan biaya yang minim. Kami memberanikan beli tanah dan membangun sebuah bangunan. Tapi belum selesai sudah 1 tahun, Kak. Terus saat ini saya di fase ingin menyerah karena banyak komentar orang yang bilang apa bisa usia muda aja udah berani beli tanah dan bangun rumah sekelas. Jadi saya merasa down, Kak. Walau suami udah ngedukung banget untuk terus semangat dan saya sudah terjun bahkan bergabung dengan teman-teman yang sejalan, beliau sama-sama lagi bangun rumah tahfiz juga, tapi malah dia merasa tersaingin, padahal kan kita mau sharing-sharing, Kak. Mohon motivasi dan semangatnya. Nah, Masya Allah. Iya ya. Barakallah ya, Masya Allah. Jadi memang setiap usia itu pasti akan ada masalahnya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di sini melihat Ukti langsung bilang Masya Allah ya, Barakallah ya. Artinya di umur 27 tahun, apa namanya, sudah menikah dan diberikan anak berusia 3 tahun. Saya bahkan baru menikah di usia 27 tahun gitu ya. Nah, makanya tadi ya, setiap hidup itu pasti akan ada masalahnya. Jadi memang dia nggak berhenti ya. Kalau dia stagnan aja, justru itu nanti memang ngerasa apa ya, ada sesuatu yang aneh dia. Karena memang sesungguhnya Allah itu kan ketika mencintai hambanya, maka dia akan memberikan
banyak ujian supaya ada kerangka untuk bisa naik kelas. Itu namanya muhasabah ya, sama seperti kematian. Biasanya sakit dulu, apa dulu gitu ya, tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Penguatan apa sih? Sebenarnya gini, yang bisa menguatkan itu diri kita sendiri. Sekali lagi diri kita sendiri ya. Fokus ya, just focus on Allah. Jadi kalau saya itu memang prinsipnya saya hanya fokus dengan Allah. Saya hanya fokus dengan diri saya hanya fokus dengan Allah. Ketika diberikan ujian misalnya yang, oh kok pasangan saya tidak seperti apa yang saya pikirkan misalnya. Sekali lagi itu ujian ya. Jadi kita kan tidak pernah memandang sebagai sebuah kekurangan, justru kita menganggap sebagai sebuah kelebihan. Hari ini ketika kita ditantang dengan sebuah challenge ya, sebuah tantangan, masih usia muda, terus udah punya cita-cita yang sangat dahsyat, punya rumah tahfiz, tahapannya sudah mulai terlewati, dengan kondisi yang tadi ya, kita pengen punya gedung sendiri misalnya, gitu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa, kita sekarang perlu evaluasi, perlu evaluasi. Jadi artinya gini ya, kadang-kadang memang kita melaju terlalu cepat gitu ya. Terlalu cepat itu di kondisi yang seperti tadi ya, saya pernah melihat salah satu contoh yang paling dalam tanda kutip ya, yang paling membuat saya banyak terinspirasi, misalnya kayak Aski. Aski itu kan nggak punya gedung sendiri hari ini. Semua gedung Aski itu nyewa gitu ya, yang kalau bisa dikatakan omset mereka kan udah ratusan miliar gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli gedung sendiri kan gampang sebenarnya. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang diprioritaskan menurut saya ya dari ownernya. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang membuat kita itu ketimbang nyewa, bagus kalau saya bangun gitu. Nah, itu tadi ya, kadang kan kita merasa ada hal-hal yang ya itu tadi perlu komunikasi. Jadi kayak Ukti misalnya kan, sebenarnya kan perlu teman ya, perlu teman. Tadi udah ada teman, tapi ternyata dia menjadi saingan. Cari teman yang lain gitu. Cari teman yang lain yang mungkin bisa jadi tidak satu daerah gitu ya. Kayak saya tuh ya, saya nggak tahu waktu ini di mana. Saya punya teman ya, misalnya namanya Kak Azria Ningsih ya. SKM kalau nggak salah, mungkin yang tinggal di Langkat ngerti ya. Beliau itu punya rumah tahfiz dari satu, kalau nggak salah jadi 5 atau berapa gitu. Dan sekarang bahkan sudah bangun SD gitu ya, dari rumah tahfiznya itu gitu. Nah, mungkin itu jadi pelajaran. Nanti boleh chat saya juga sih kalau pengen tahu ya lebih jelas, mungkin bisa belajar banyak juga dari beliau. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, ya udah nggak apa-apa. Artinya kan suami udah support ya, suami sudah dukung. Terus ketika hari ini banyak orang yang ngerasa tidak mendukung karena memang masih terlalu muda gitu, ya justru banyak kok orang di luar sana yang lebih muda lagi, lebih luar biasa lagi. Kayak saya ceritakan tadi tuh ya, teman saya yang umurnya masih 23, sekarang dia lagi di Amerika ya, lagi di Amerika. Nah, dia, Masya Allah, dia sudah bangun bisnisnya di usia yang sangat muda gitu. Makanya saya kan tadi mensupport teman-teman yang ada di sini yang usianya masih 24, 25. Ayo, perjalanan kalian tuh masih sangat panjang, masih sangat luar biasa. Belum ada halangan dan rintangan. Kalau saya tuh kan pengen belajar ke sana, pengen belajar sini masih lihat anak ya. Udah anak saya masih ada yang SD nih ya. Kalau saya tinggal gimana gitu. Tapi yang kita sendiri, wah, ini luar biasa. Jangan disia-siain. Apapun akan menjadikan itu pelajaran penting buat kita. Nah, jadi kalau si Ukti tadi ini aja sih perlu mid time ya, perlu mid time, perlu fokus lagi ke tujuan utama gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk ini? Apa sih yang pengen dicari gitu ya? Apa sih yang pengen kita cari di sini? Jadi memang yang menyebabkan kita itu kuat ya tujuan kita. Kenapa kita harus ada di sini gitu? Kenapa saya harus buat ini gitu? Nah, seperti itu. Jadi ketika memang apa yang membuat dia belum selesai? Oh, ternyata dananya masih kurang gitu ya. Sampai dananya dia berjalan, ya kita masih bisa kan menyewa di tempat yang lama gitu ya. Artinya apa? Kita nyicil. Kan seperti yang tadi ya, kita kan nggak bisa merubah segala sesuatunya itu dengan secepat kilat. Apalagi dengan kondisi yang mohon maaf ya dalam tanda kutip pas-pasan gitu. Nggak bisa ya, apalagi sekarang banyak kan lembaga tahfiz misalnya ini ya, dia pengen punya gitu ya, tapi akhirnya dia membuat proposal, terus dibuat kemana-mana, terus nanti sambutannya kurang, akhirnya dia ngerasa stres sendiri gitu. Nah, sekali lagi fokus kepada tujuannya apa gitu ya. Kalau tujuannya hanya kepada Allah ya kita serahkan lagi kepada Allah gitu. Sama, saya juga
punya cita-cita pengen punya sekolah ya, tapi sekolah sekolah alam yang gratis gitu ya. Jadi sampai teman-teman kemarin ada yang bilang, udah deh buat sekolah aja, sayang kan duitnya gitu ya. Kalau saya kan mau saya buat usaha ini, buat usaha itu, saya bangun kos-kosan seperti itu kan. Terus saya bilang ya belum waktunya gitu ya. Jadi waktu saya punya tanah di beberapa tempat gitu ya. Terus kan tuh udah punya tanah, udah punya. Ya kan orang bicaranya enak gitu. Yang rasain kan kita sendiri gitu ya. Saya bilang sama suami saya pengen punya sebuah lembaga gitu ya yang gratis, tapi saya tidak memberatkan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang fokus tuh dari saya sendiri dan itu butuh perjalanan yang panjang. Nah, kalaupun misalnya nggak terwujud di saya, bisa jadi terwujud di anak saya gitu. Nggak terwujud sekarang, insya Allah terwujud di waktu yang akan datang gitu. Nah, sekali lagi fokus on Allah gitu ya. Jadi jangan nyerah. Sayang kalau nyerah gitu ya. Karena ketika kita nyerah gitu ya, ya bakalan berhenti semuanya gitu. Sayang ya. Jadi fokus dulu ke Allah, luruskan niat, dicoret-coret lagi apa yang harus kita lakukan. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ketika kita belum sanggup untuk pindah, maka kita bisa di tempat yang lama sambil menyicil di tempat yang baru gitu ya. Jadi serahkan aja. Iya nggak apa-apa, Pak. Jadi serahkan semuanya sama Allah gitu. Jadi kita fokus saja ke situ. Insya Allah niat kita juga akan tetap lurus ya. Ya seperti itu Ukti. Mungkin ada yang perlu diinikan lagi. Nanti kalau untuk kontak saya kirim melalui panitia juga bisa. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Atau ada yang kira-kira mau diinikan? Yang sudah saya jawab tadi siapa ini ya? Haura. Haura ada lagi kira-kira? Oke. Ya. Jadi ya itu tadi kalau dari saya ya yang buat semangat. Jadi memang motivasi dari orang lain itu penting. Tapi yang paling penting itu adalah memotivasi diri kita sendiri. Makanya saya tadi kan bilang ya kalau saya lagi down, lagi apa tuh saya suka hidupi lagi tadi yang kuat. Jadi walaupun orang menghitam putihkan, mematahkan gitu ya, saya nggak peduli. Saya tetap maju, saya tunjukkan. Jadi orang itu, mohon maaf ya, ya Wak, makasih ya Wak. Orang itu akan fokus ke kita, ngelihat kita ketika kita sudah sukses, benar ya? Kalau kita masih ya gitu deh ya biasa aja sih kali gitu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan mungkin ya dianggap orang wah gitu ya, itu saya pernah banget kayak gitu. Terus saya cuma senyum doang gitu ya, biasa aja gitu. Karena memang ya biasa aja gitu. Jadi apa yang memang menurut orang wah-wah, dulu menurut kita juga mungkin wah-wah gitu ya. Tapi setelah kita dapat ya biasa aja gitu. Ketika saya dulu pernah ya, kalau teman-teman nanti silahkan baca dari awal-awal gitu. Bahkan ada teman saya waktu itu, dia saking surprise-nya waktu saya kan dapat reward ya waktu itu mobil Pajero tanpa mengeluarkan uang sama sekali ya, hasil dari bisnis saya ya gitu ya. Nah itu sampai ada teman saya yang memang dia tahu perjalanan hidup saya, karena saya tuh pernah mimpi punya mobil Pajero gitu ya, saya pernah ceritakan di Facebook gitu ya. Nah, dan itu jauh sebelum saya terlibat di sebuah bisnis gitu, di sebuah bisnis online. Jadi waktu itu suami saya bilang, alah, betul aja gitu kata suami saya waktu saya bilang, pengen lah Umi beli mobil Pajero gitu ya. Kayaknya kan enak ya kalau perjalanan jauh nggak capek gitu-gitu kan. Nah, terus kata suami saya, alah, apa-apa gitu ya. Merasa nggak mungkin gitu. Tapi waktu itu kan saya ngerasa Allah itu tahu kan mana yang terbaik. Nah, ternyata di kondisi saya udah lupa dengan mimpi saya, beberapa tahun kemudian ternyata Allah kabulkan. Ternyata ada yang komen gitu. Ya Allah yuk terkabul ya mimpi Ayu. Bayangin coba. Padahal mungkin dulu dia nganggap saya tuh aneh gitu kan, ketawa gitu ya kan. Tapi ternyata begitu terkabulkan apa coba? Ya gitu lah manusia. Jadi makanya apapun kondisi kita hari ini, saat dijatuhkan, saat dinaikkan, ya biasa aja. Saya sekarang biasa aja sama suami kami kadang-kadang tengok-tengokan aja. Jadi ada beberapa ikhwah tuh kadang-kadang enak kan hidup kayak kalian ya, tiap hari jalan-jalan kemana-mana berdua aja dari pagi sampai malam gitu ya. Kami ketawa aja gitu. Dia sih nengok enaknya aja ya, dia nggak nengok babak belur gitu. gitu. Nah itu manusia gitu. Dan yang men-setting itu siapa? Kita. Saya bilang, Bapak bisa loh kayak kami. Sekarang pertanyaannya, Bapak berani nggak gitu? Suami saya berani loh resign.
gitu. Suami saya berani resign. Awalnya saya yang resign, habis itu suami saya resign. Berani kami resign. Nah, sekarang pertanyaannya berani nggak gitu? Berani nggak kita keluar dari zona nyaman? Itu ya. Nah, oke itu ya yang bisa saya tambahkan. Kak, saya Wulan, salam kenal Kak sebelumnya. Gini Kak, bagaimana caranya lebih dalam mengenal diri Kak? Yang mana tujuannya untuk menentukan peran jalan hidup yang sebenarnya itu passion kita dan seringkali malah cenderung meragukan diri sendiri. Nah, itu dia. Nah, kalau saya salah satunya itu memang saya ikut tes minat bakat ya. Nah, terserah sih anggapannya seperti apa. Tapi memang setelah saya mendapatkan tes minat bakat, saya langsung banyak baca referensi gitu ya untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya saya itu seperti apa ya. Potensi kan seperti yang saya bilang di awal. Kadang ada di antara kita yang nggak kenal dengan diri kita tuh siapa gitu ya. Saya sering kok nanya ke banyak orang ya, apalagi waktu saya di Askia. Saya di Askia itu kan jadi konselor juga ya waktu itu ya untuk anak-anak yang bakalan masuk ke perguruan tinggi. Itu sering saya tanya, kamu itu potensinya apa gitu. Jadi kalau ada 10 orang, itu cuma satu orang yang jawab gitu. Yang lainnya bilang nggak tahu. Karena memang kita tuh sulit menentukan siapa kita. Nah, kalau kita tidak gali secara khusus ya, fokus perlahan-lahan dan itu pasti. Nah, makanya Mama waktu itu saya sangat menyarankan Askia ada tes minat bakat gitu ya. Nah, setelah itu kita gali lagi, kita gali lagi. Terus dia bilang gini, tapi bukan gue banget, Kak. Ya iyalah, kenapa? Karena kebanyakan 80% itu kan pengaruh dari lingkungan. 80% itu kita pengaruh dari lingkungan. 20% kebanyakan manusia itu dia berjalan dengan bakatnya. Tapi ketika kita dalami bakat itu, yang 80% itu akan mengecil, 20% itu akan membesar. Nah, kenapa selama ini potensi kita tenggelam? Karena pengaruh lingkungan. Keluarga bisa jadi, seperti itu. Yang tidak pernah mensupport bakat kita gitu ya. Yang tidak pernah mensupport potensi kita. Sama kan kayak anak saya. Dulu waktu saya nggak tahu, anak saya tuh pernah les kumon ya. Sampai akhirnya saya berhentikan waktu dia bilang gini, cukup Umi, Mas udah nggak sanggup lagi. Itu waktu itu dia kelas 3 SD kalau saya nggak salah ya. Padahal dia saya les kumon kan dari kelas 1 SD. Mas udah nggak sanggup lagi. Nah, akhirnya saya tes minat bakat waktu itu kan masih SD kan saya banyak observasi gitu ya. Itu saya belum ngambil psikologi tuh waktu itu. Nah, terus saya observasi, saya banyak diskusi sama teman-teman. Akhirnya saya ketemu nih, oh ternyata bakat dia di sini. Nah, benar banget ya. Dan itu beda dengan anak nomor 2. Jadi anak nomor 1 itu dia bicara di depan umum tuh luar biasa gitu ya, cepat gitu ya. Kita panggil mendadak dia udah siap, beda dengan anak yang nomor 2 gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Memang ya ketika dia sudah muncul bakatnya, dia akan makanya ketika kelas 8 SMP dia sudah buat peta kehidupannya berdasarkan potensi yang dia punya. Kita kan enggak, karena memang kita tidak digali kan dari kecil gitu. Nah, seperti itu. Makanya hari ini cara yang paling cepat untuk mengenalnya adalah yang pertama, kalau saya ya waktu itu saya tes bakat ya. Terus yang kedua, saya ngelihat apa sih yang saya suka gitu ya. Apa yang saya suka dan tidak menutup kemungkinan apapun yang berhubungan dengan kondisi kita hari ini. Jadi kalau misalnya saya sukanya A, tapi kondisi saya di B, kayak tadi ya, misalnya saya sebenarnya suka nih punya usaha kuliner, tapi sekarang aktivitas saya itu guru, misalnya ya full day pula lagi tuh ya seharian, nggak bisa ninggalin sekolah. Gimana saya bisa mempraktekkan? Nah itu kan tergantung kita. Sanggup nggak kita keluar dari zona nyaman, misalnya. Yang kedua nih ya, contoh. Saya suka fashion ya. Saya pernah buka butik dan itu ternyata bangkrut karena waktu itu saya kerja sama. Tapi sampai hari ini saya bilang sama suami, Umi pengen loh usaha fashion gitu ya. Nah, terus, tapi kan saya bukan orang yang dari apa namanya tata busana misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Itu contoh. Ya nggak apa-apa gitu. Coba dites, try and error, coba lagi, try and error, coba lagi gitu. Jadi memang perjalanan panjang itu luar biasa dan teman-teman perlu ingat ya, jangan sampai dalam pikiran kita hanya fokus kepada orang lain di usia muda harus sukses. Ternyata tahu nggak, banyak orang sukses itu di usia yang tidak muda gitu. Yang penting proses kan. Nah, kalau ada orang yang dia usianya, makanya itu tadi kalau kita sering flexing, jangan dijadikan artis ya, ini kita ya, kaca kita gitu ya. Kalau artis ya iya gitu ya.
Kalau artis kan mereka memang bayarannya tinggi gitu ya, dan itu kan ngerasa mereka sukses karena dunia mereka. Tapi ternyata setelah mereka keluar dari dunianya jadi apa coba? Nggak ada juga kan gitu kan. Sementara kan kita kesuksesan kita itu penuh dengan kebermanfaatan gitu. Nah, jadi bisa jadi gitu ya, hari ini ketika umur 27 kita belum sukses, 28 belum sukses, 29 bisa jadi di umur yang lebih lanjut lagi sama kayak tadi ya, kayak yang pertanyaan sebelumnya. Bisa jadi di umur 27 ini kita sedang berjuang. Mungkin bisa jadi di umur 30 tahun, mohon maaf ya, bukan menunjukkan terlalu panjang, tapi bisa jadi di usia segitulah Allah tunjukkan semuanya. Masya Allah kan, umur 30 tahun itu masih muda tuh. Saya mendapatkan 1M saya tuh di usia 40 tahun. Nah, itu dia. Dan itu pernah saya tulis di Facebook. Pernah saya tulis di Facebook ketika saya berusia lupa saya 28 apa 29 gitu ya. Waktu itu saya bilang di Facebook, di sosial media itu ya, saya pengen di rumah aja gitu ya, berpenghasilan waktu itu ya 40 juta per bulan ya waktu itu saya tulis, walaupun hanya di rumah saja. Tahu nggak apa tanggapan komentarnya? Nanti kalau dapat bagi ya, gitu-gitu, pada ngejek semua gitu. Tapi peduli nggak saya? Ya enggak lah, orang namanya Facebooknya Facebook saya. Enggak, saya nggak pernah peduli dengan komentar orang lain ada di sosial media saya. Kalau sangat menyakitkan, saya hapus gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya biarin aja gitu. Anggap aja sebagai hiburan. Nah, itu dia ya. Jadi, cara mengenal diri kita, ya diri kita sendiri ya. Silakan simulasi, cari hal-hal yang kita perlu me time. Kenapa kita nggak ketemu dengan potensi diri kita? Rutinitas kita yang terlalu padat, sehingga kita jarang bisa mikir. Apa sih sebenarnya kelebihan kita gitu ya. Me time aja. Me time. Kapan sih kita perlu waktunya me time gitu ya? Saya waktu itu ada lihat sebuah video gitu ya. Ada sih orang itu dia me time pergi ke sebuah pantai sendiri. Kan kita malu ya. Kita kan biasa kemana, ayo dong berdua gitu. Saya enggak. Saya dulu waktu gadis tuh lebih sering sendiri. Saya pergi ke satu tempat gitu ya. Ya udah saya di situ makan gitu ya sendirian gitu. Nah waktu saya nikah sama suami, suami saya terkejut gitu ya. Ih, eh, adik sering ya buang-buang duit ke sini. Siapa yang buang duit? Saya bilang. Saya cuma beli minum ini tapi saya sambil duduk. Nah gitu. Terus ngapain? Ya mikir gitu, me time. Apa sih yang bisa saya lakuin gitu ya? Saya tulis kira-kira apa ya langkah-langkah saya ke depan gitu. Nah jadi jangan sampai untuk hal itu kita lupa. Kita sering kan sibuk berhura-hura dengan teman, pekerjaan, organisasi gitu ya. Nanti ada waktu kosong kita tidur gitu ya. Kita lupa ada satu hal yang perlu kita selipkan untuk masa depan kita. Nah, itu namanya me time. Di situ kita akan menentukan kita ini mau ke mana sih sebenarnya gitu. Nah, ya, kalau nanti yang ternyata kita nggak dapat juga, mungkin bisa diambil alih sama yang profesional seperti tes bakat tadi. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Atau sudah paham belum ya bulannya? Saya kalau ngomong nggak bisa ini nggak bisa bentar. Mm-mm. Oke, Masya Allah, ya. Teruskan niat ya. Oke, Insya Allah akan. Oke, dibuat. Pokoknya dicoret-coret terus. Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Gitu. Insya Allah ya nanti bisa diskus kok dengan saya. Wah iya Ki. Sama-sama Wulan. Wah iya Ki. Oke, Mbak Dewi ada lagi? Iya, Masya Allah ya. Jawaban dari Kak Ayu juga memotivasi untuk kita semua ya. Dan pertanyaannya juga mungkin tadi sebagian ada yang mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Kak di kolom chat. Bagaimana menjaga niat kita agar tidak berbelok di jalan gitu. Kadang kan mungkin kita lagi proses nih kan Kak, tiba-tiba niatnya berubah nih gitu kan. Itu kan kemungkinan hal itu pasti akan terjadi gitu. Nah, ketika itu terjadi itu gimana ya Kak? Gitu. Iya, Jaga sering niatnya. ya. Nah, ini sering sekali sih. Dan itu bukan hanya melanda sama seseorang aja, hampir semua orang kali ya. Gitu. Apalagi banyak yang dirasakan. Kadang-kadang kan kita sering sekali berpikiran seperti ini ya. Apa ya? Rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput di rumah gitu ya, daripada di rumah kita. Sehingga kenapa niat kita berbelok? Karena bisa jadi kita melihat sebuah keindahan di tempat yang lain, di tempat kita masih gersang. Nah, seperti itu. Kalau saya ketika
akan fokus gitu ya di satu titik gitu ya. Ada hal-hal yang membuat saya tiba-tiba akan tergoda gitu ya, maka saya kembali lagi fokus kepada Allah. Niat karena Allah ya, berkah gitu ya. Saya juga banyak kok menjalani bisnis-bisnis yang mohon maaf ya gitu, yang akhirnya udah selesai gitu dan tidak akan saya lanjutkan. Kenapa gitu ya? Karena memang orientasi kita itu bukan hanya masalah mohon maaf ya tanda kutip ya, duit ya, duit. Makanya saya hidup itu penuh dengan rasa kesyukuran ya. Kesyukuran itu adalah ketika Allah memberikan saya pasangan hidup itu yang mohon maaf ya, tidak sama sekali orientasinya tentang uang. Tidak sama sekali. Awalnya saya terkejut ya, kok ada ya manusia kayak gini gitu ya, yang apa adanya. Terus yang menganggap ya ngapain sih gitu ya, sibuk dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tapi lambat laun berjalannya waktu, justru disitulah Allah akan memberikan kita keberkahan gitu. Jadi artinya ya bagaimana supaya kita bisa menjaga niat kita ya tergantung kita sih ya. Saya juga fokus dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu ya. Jadi keberkahan, saya fokus dengan keberkahan. Kalau misalnya ada sesuatu yang sudah tidak berkah gitu ya, saya akan tinggalkan gitu. Saya akan beralih kepada yang lain. Justru saya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah lurus, sudah ini ada hal-hal yang menggoda dan sebagainya, ya saya tidak akan terpengaruh gitu ya. Karena itu tadi ya, ya Allah selalu menguatkan gitu ya. Makanya memang ketika kita sudah kuat nih ya, kan tadi ada langkah-langkahnya nih ya. Tentukan dulu potensinya, buat roadmap-nya, buat jangka pendeknya, buat jangka panjangnya. Apa sih yang mau kita capai sampai dengan ke depan gitu ya. Nah, ketika kita sedang berjalan, nengok ada berkilau lagi di sebelah sana gitu ya. Nah, kita lihat ke ujungnya tadi, kan masih jauh nih perjalanan. Nah, kalau misalnya memang perjalanan ini akan kita tuntaskan, itu langsung disingkirkan gitu. Kita fokus aja ke sana. Nah, seperti itu. Itu sih yang memang saya fokuskan di awal ya. Jadi memang niat itu ya kita lah yang mengaplikasikannya gitu ya. Insya Allah kalau kita memang fokus saja ke Allah gitu ya, fokus dengan jalan apa yang akan kita tempuh gitu ya, insya Allah tidak akan mampu membelokkan kita. Nah itu dia, gitu sih. Dan jangan lupa ya, saya waktu itu memang kalau kata teman-teman saya ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi saya waktu itu selalu berdoa ya, dalam selipan doa saya, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang terbaik menurut versimu. Nah, seperti itu sama. Saya kalau berdoa minta rezeki, saya nggak pernah tuh berdoa, ya Allah, tambahkanlah rezekiku yang banyak gitu ya. Rezeki itu adalah tergantung bagaimana Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi ketika dia kasih kita tuh banyak, misalnya bruk gitu ya, sekali tumpah. Saya pernah kok sekali tumpah itu wow gitu ya. Sampai waktu itu saya bingung tuh sama suami ya. Kira kita beli ini beli itu gitu ya. Terus daftar haji satu keluarga gitu ya. Terus apa yang waktu itu saya rasakan? Tiba-tiba ada suatu kejadian itu sedikit-sedikit Allah ambil gitu. Ambil, ambil, ambil gitu ya. Terus saya lihat ke suami ya. Ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, tadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita fokus saja dengan tujuan hidup kita karena Allah, Allah yang punya rencana terbaik, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada kemarin tuh sampai teman saya bilang gini, nggak masalah yuk gitu. Ya enggak gitu, saya biasa aja gitu ya. Tapi setelah itu Allah ganti lagi gitu. Nah kayak gitu dia. Jadi apa ya, kalau bahasa saya itu, yang penting kita tenang dulu, tenang ya. Terus fokus dengan niat di awal. Jangan mencampur baurkan antara kebaikan dengan keburukan gitu ya. Nah, insya Allah Allah mempermudah segala urusan kita gitu ya. Pokoknya minta niatkan terus. Kalau tiba-tiba aku udah niat nih pengennya ke sini nih, udah fokus bener aku nih ke sini, tapi jalannya penuh dengan liku, perjalanannya panjang dan kayaknya orang susah deh untuk ke sini gitu ya, untuk mengikuti arahku. Nggak apa-apa, selagi itu balik lanjutkan. Dan perlu itu ya komunitas dan orang yang bisa diajak untuk bicara. Kita nggak bisa sendirian. Oke, Mbak Dewi. Dikembalikan kepada Mbak Dewi.
Iya, baik Kak. Terima kasih kepada Kak Ayu, Masya Allah ya. Jawaban-jawaban yang diberikan tuh sangat menginspirasi kita semua. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kayaknya diskusi hari ini tuh sangat dalam gitu ya Kak. Yang kita tuh rencananya sampai jam 7, tapi ini Masya Allah jadi lari sampai jam 8 gitu. Iya, lewatnya 1 jam Asyik ya. gitu. Iya. Hmm. Ya Allah. Ya, Masya barangkali Allah. teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, tapi bukan berarti untuk sharing ke Kak Ayu dibatasin ya. Tadi Kak Ayu sudah sangat bersedia apabila teman-teman ingin sharing secara langsung kepada Kak Ayu, tadi nomor handphonenya ada juga ditampilin. Nanti kalau ada yang ingin nomor HP-nya tapi tadi belum mencatat, nanti bisa diberikan oleh panitia. Ya, jadi diskusi dengan Kak Ayu tidak terbatas sampai di kajian pagi hari ini. Insya Allah sepanjang teman-teman ingin, Kak Ayu sangat bersedia. Benar ya Kak? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, saya mendapatkan pesan dari panitia bahwa dalam sesi kelas ini kita nanti akan ada reward ya, akan ada door prize untuk peserta terbaik, di mana nanti teman-teman setiap sesi bisa membuat resume ya, atau mengambil insight-insight yang bisa dipetik gitu dalam setiap sesi, yang kemudian nanti teman-teman upload di IG story dan mengetek story akun One Track ID ya namanya. Nah, jadi teman-teman nanti jangan lupa ya untuk terus mengikuti kelas kita di setiap Ahad. Insya Allah Ahad depan kita akan bahas yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah hidup, mencintai kehidupan ini dengan kembali kepada Al-Quran. Dan juga nanti di sesi terakhir kita akan ada talent mapping ya. Tadi juga ada disinggung sedikit oleh Kak Ayu bahwa kita itu penting untuk menentukan passion kita tuh di mana sih. Nah, nanti insya Allah di sesi terakhir itu sesi yang akan kita bahas terkait masalah itu. Jadi teman-teman terus ikuti kajian ini dan jangan lupa untuk membuat resume ya, atau insight yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti akan ada door prize untuk 3 orang terpilih. Mungkin demikian ya, karena juga Jangan waktu lupa sudah. ini ya, nge-tag saya di Sri Rahayu Inspiratif ya. Oh iya benar, boleh Iya, tambahan tuh. Nanti akan kita infokan ya teman-teman semuanya di grup apa aja yang perlu dibuat ya untuk mendapatkan door prize. Itu saja, karena waktu juga sudah mendekati pukul 8 kurang 3 menit. Insya Allah mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini, sharing-sharing kita pada pagi hari ini bersama Kak Ayu mendapatkan manfaat gitu dan juga berkah di bulan Ramadan. Semoga apa-apa yang kita bahas tadi itu menjadikan kehidupan kita tuh lebih baik ke depannya gitu ya insya Allah. Dan kepada Kak Ayu, kami dari panitia mengucapkan terima kasih Kak Ayu yang sudah membersamai kita dalam sesi Sama-sama. diskusi. Iya, sukses ya buat semua. Amin, insya Allah Kak. Terima kasih, jazakillah khair. Dan kepada teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Insya Allah kita bertemu di pekan depan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi iya teman-teman jangan live bentar, kita ada dokumentasi ya. Silakan Kak Fitria mungkin bisa pandu untuk dokumentasi.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selesai Kak Dewi. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Ayu. Terima kasih ya, Kak. Ya, saya izin live ya. Oke. Baik, Kak. Ya, Jazakallah assalamualaikum. khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.